yang kalau lagi dalam keadaan menang, itu kayak lagi kalah. Oh, nggak nge-pressure. Iya, nggak nge-press. Dia malah yang jadi kayak ada pressure tersendiri. Makanya kalau tim Liquid itu lepas dari hal tersebut, itu mereka bakal powerful banget loh. Oke, tapi first pick Zerxin. Lucian first pick ya buat Yeskiel. Karena lumayan fleksibel. Tapi ini membuka Hijume dengan kesempatan ngambil leaf juga. Jadi kalau misalkan emang mau main yang pop damage, mau yang tipenya dari range yang sangat jauh dan masih bisa menangin laning lawan Sukshin, bisa ambil leaf nanti. Tapi kalau misalkan, ini dia Kimi, berarti mau main agresif. Yep. Atau mungkin Cici juga. Bisa jadi Cici. Tapi kalau Kimi sama Yves itu sebenarnya kalau konsep laning ya, laning ketika berhadapan sama Chusin, menurut gue lumayan sama. Dia dua-duanya punya DPS yang dari range jauh, bedanya malah Kimi itu lebih continuous damage. Jadi lebih bisa kalau ada ganking. Tapi Arnold dan Fredris langsung ya. Langsung loh. Ya ini munculin draft ini ya, terakhir aku lihat Sukshinya pakai Sky Pierce. Kanan kirinya fighter semua, jadi bener-bener mengandalkan Sukshin aja sebagai eksekutor. Wow. Tapi kalau misalkan bisa ya gue lebih ke Harit sih. Harit atau Lunox lah di goalnya. Karena magical damage dari Chusin sebenarnya susah nggak sih dibilang jadi eksekutor? Iya. Kalau misalkan ada tambahan sedikit ya mungkin Lunox yang paling make sense. Wah, Hayabusa langsung diambil. Karena udah ada Cici juga kan, udah aman sebenarnya untuk ngomongin Fredrin, masih bisa dipegang ini Turtle. Bisa. Selama nanti Ninonya bisa mengkalkulasi damage-nya yang nggak terlalu over. Ya, timing ya balik lagi. Dia harus menang pop damage dari awal juga, tapi dia sebenarnya memang assassin banget ya. Waktu di MDL dia sangat-sangat ikonik dengan link-nya loh. Jadi ya makanya, aku malah nungguin gitu loh, Alter Ego bawain dua fighter, tapi ya di area jungle-nya bener-bener hyper carry-nya. Kalau nggak ya udah, Kimi yang jadi hyper carry-nya, kan itu yang pernah dibawain sama tim Liquid loh. Mereka bawa Kimi, kanan kirinya fighter, jungle-nya jungle tank. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya, Be? Hayanya emang tetap di jungle, tapi goldnya tetap ambil fighter. Wah, tetap Kimi sama Hayabusa damage dealer-nya berarti ya? Iya. Cici yang fleksibel berarti? Kiri kanannya akan benar-benar mandiri gitu loh. Loh, apa itu? Dokter Aji terbaik. Mantap. Kebalik. Butuh apa? Gak kebaca tuh, gak kebaca. Kurang atas bang, kurang atas. Iya, ditutup draftnya. Iya. Tapi Hellcard ban. Iya, Hellcard sekarang pick rate-nya naik tau. Bahkan gak berpengaruh sama map gua rasa. Iya, nggak berpengaruh sama map tapi karena item ROM-nya dari efek devotion-nya yang dimana kita tahu sendiri sekarang kalau misalkan Hellcard dapetin vision dari lawan-lawannya apalagi nyerang, itu ngasih pop damage juga iya, ngasih burst damage juga iya. Dan karena sekarang Romer itu nggak perlu paling miskin ya, dia gold di atas pun gak ada masalah, bahkan bisa nge-carry tim jadinya. Ya, yang damage kan. Gold, dari nomor-nomor damage. Hilda BM. Wah, kalau Hilda BM ingat turnamen internasional 2 yang lalu ya. Arans from Hilda bro. Iya, Arans from Hilda ya. Dan Franco, alright. Gatot Kaca. Ini karena apa? Belum kelihatan sih sebenarnya optionnya bakal kemana. Karena damage-nya masih nanggung semua juga. Mungkin basic kombinasi aja kali dengan ada Cici kayak gini. Boleh. Cici dan Gatot Kaca ya, biar nanti Cicinya tetap jadi fleksibel kayak yang Lim bilang tadi. Karena Cicinya tetap bisa di goldman. Iya. Cuman gak tau kenapa ya, gue ngerasa Gatot Cici ini, Gaci ini kayak orang udah biasa tau lawannya. Oh, kali ya. Nah makanya mendingan pick off tapi bukan burst damage, Be. Bentar, ini apa nih yang mau disiapkan nih buat gold lane nih? Mereka butuh damage yang eksplosif banget. Wow, buat Kabuki ternyata tetap bermain dengan gold lane marksman. Tim Liquid ID berarti tidak bermain dengan Lunox, tidak bermain dengan Harit sekalipun. Yang terakhir ini, hero apa yang akan digunakan oleh Widi sebagai Romer? Aja. Burst damage-nya nggak cukup gak sih, Be? Terakhir aku lihat Widi main Kaja di outplay sama Kale ya. Jadi kayaknya mungkin Kaja bakal di skip kalau begitu. Atau jangan-jangan Gatot Kacanya di TLID sekarang. Hylos. Or Khalid? Khalid juga bagus. Dia bisa engage ke belakang. Iya kan, masuk opsi juga sebetulnya. Gatot Kaca dynamic sekaligus. Karena masih ada chance Gatot XP kan, Cici jadi goal. Masih banget. Tapi yang paling annoying ada di Fredrin Arlot sebenarnya. Ini kalau misalkan Joe-nya ya, kelar dari purple buff, kelar dari orange buff, dia harus langsung jalan sebenarnya. Iya kan, nge-skip kan, patternnya skip dulu gitu kan. Iya. Maksimalin ya kekuatan tank jungle di awal. Apalagi kalau Arlotnya bisa di level 2 udah bisa clear cepet. Wah itu dia bisa kombinasi yang cepet banget. Tapi gold
late lane nih, last pick. Burst damage kah? Granger, Matrix? Batrix aku lebih suka sih. Atau dia main safety aja, kali aja buat defensive. Wah, itu buat late game berarti ya. Nanti mainnya bareng sama Kimi. Let's say Bruno gitu kan, hero aman. My kiss. Tapi Alice. ternyata Alice! Cicinya gold lane. Wow. Iya, Ya, iya, iya. aku cuma berharap di sini Nino dengan Alice-nya pakai flicker. Karena kemarin pas aku lihat pakai Vengeance, Aran perbandingannya itu susah banget buat bikin inisiasi. Sulit ya? Susah banget. Oh, gue lumayan berlawanan sih, Be. Karena menurut gue ya kalau selama timingnya udah perfect, nggak butuh flicker sih. Let's say kayak Alice mau ditaruh di jungle sekalipun. Selama timingnya pas, bisa sih tanpa flicker harusnya tuh. Bisa. Tapi nggak semuanya kan. Bisa. Iya, nggak Di kena MPL tuh- semua Di memang. MPL pada berpindah soalnya. Iya, iya, iya. Dan kalau dia pakai Vengeance, keuntungannya mungkin ya jadi kayak ada 2 Vengeance. Ada gitu. 2 Vengeance, itu dia. Itu bahayanya. Ya, DPS-nya dapat, pantulan damage-nya dapat. Inilah draftnya Aldrigo yang Yap. areanya luas sekali. Oke, untuk sekarang pembukaan di minggu ke-8. Hanya butuh beberapa kemenangan lagi, Alter Ego akan lolos ke babak playoff. Bisakah hari ini menjadi satu anak tangga lagi untuk mereka? Jadi langsung saja EPL Arena di minggu ke-8 pada suaranya. Welcome to Mobile Legends. Two and a half down. Ini ya masih vibes happy birthday Mobile Legends. Masih vibes ulang tahun. Oke banget dan class of rookie. Wah, ini nih. Ada 2 rookie ya. Ini jungler-jungler yang nanti akan kita lihat ke depannya terus-terusan nih, Lim. Jungler masa depan. Beuh. Ya kan, jungler masa depan namanya juga kan. Mantap, mantap, mantap. Tapi ya pressure dari Alter Ego nggak bisa bohong nih. Early-nya kuat banget ya. Pasti ya, apalagi Hijume manfaatin banget nih pasifnya. Dia punya integrate sekarang. 3 lawan 3. Dia Realito. Agak ngotot ya Aldrigo di early game. Iya, ngotot banget loh ini. Padahal hero mereka bukan hero yang bisa galak di awal sebenarnya kan. Makanya. Hero-nya lumayan cenderung butuh waktu sebenarnya. Berdua Tiger Lane. Kayaknya nggak bakal boleh dilepas juga sih. Melihat dari pressure-nya Hijume nih, bikin dari Yasa jadi nggak jalan loh di awal. Ya itu dia nih. Yang awalnya Zuxin kita kira bakal benar-benar clear cepat, connect juga ke sampingnya atau bahkan ke area jungle-nya. Tapi sekarang kita belum melihat dampak yang begitu eksplosif dari Zuxin ya. Sebelum mungkin nanti di menit yang kedua dia bakal lebih leluasa untuk bisa melakukan engage. Butuh 2 ya, 2 XP creep ya, untuk nge-skip 1 wave kan, jadi Iya. level 4-nya. Ya, Oke. Wah, di tengah hampir loh tadi bisa mendapatkan Karawidi tapi What Shadow tadi memberikan sebuah efek kejut terhadap YSKL balik lagi. Oh, ada Brave Smite tapi ya masih aman banget sebenarnya. Masih ada efek heal balasan. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakannya udah pasti nih setup turtle. Karena ya yang awal-awal kita bilang kalau misalkan ini Fredrin-nya harus bareng terus sama Arlot. Ya, dia maksimalin Berempat. damage-nya ya. Dan ini 4 orang yang clear, ya memang si jungle gak dapat gitu kan. Iya. Rom dapat sedikit juga, tapi level 4 untuk Aran. Artinya siap untuk team fight. Yap. Dan arah traction pulse tadi dikeluarkan connect ke arah tubuh dari arah sebentar. Yasuke masih mencari posisi guna untuk bisa mendapatkan karena turtle yang pertama dengan ada Revenless tadi udah langsung di-pop up di dalam area tersebut tapi belum ada satu arah kemudian tumbang. Hijume mendapatkan posisi yang cukup baik tapi turtle-nya berhasil didapatkan oleh Joe. Di tempat yang berbeda ada Hijume menjadi korban pertempuran masih berlanjut dan Dino menjadi korban yang kedua. Sampai datang dari Kabuki, bahkan RV-nya terlihat tertinggal tadi. Turtle yang terbilang sukses untuk Liquid. Wah ini dari setup laning dan eksekusinya ya. Walaupun sempat ada miss tadi. Nggak ada masalah sepertinya. GLID mereka mengeksekusi turtle-nya tanpa kerugian sedikit pun. Oke, dan untuk balance prediction 1, 2, 3, 3 berbanding 3 ternyata. Dan kita sepakat Imbang, 2-0. Oke, nggak ada 2-1. Mungkin ada sih kalau dilihat dari Alter Ego. Oh, Web, Prabowo. apa yang terjadi dengan Father of Guardian dari Hijume? Kembali menjadi korban. Itu nggak ada free fight juga. Jadi kayak setupnya memang udah sempurna dari Liquid. Cuma ini karena Arnold ini di XP ya, guys. Kayak rotasinya agak patah. Ya, jadi nggak bareng terus ya. Ya, dan para pembeda sudah bisa dikeluarkan. Ada satu lagi Shadow Kill, satu yang terakhirnya. Dan Aram berhasil langsung diamankan. 1 poin kill berhasil langsung dibalaskan. Sementara sekarang YSKL masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. YSKL selamat tanpa malah membuat satu orang terjebak. Alek menjadi korban. Sementara Nino masih berjuang. Walaupun sekarang Nino terjebak. 3 player mengelilingi tubuhnya. Hijume mencoba untuk bisa membantu. Tapi masih gagal kali ini. Cukup disayangkan tadi Flicker. Yang akhirnya terbuang loh. Di sisa-sisa darahnya. Wah, dan timing dari cancellation-nya bagus banget ya, Haskill.
Dia nungguin dulu pasifnya penuh, diangkat, ditaruh ke belakang biar Ninonya nggak bisa escape. Real ID ini early game yang mulus banget loh. Untuk Cloud juga nggak ada gangguan sama sekali Kabuki. Gold ini dikuasai di awal. Kayak untuk fighter di area gold ya, pressure-nya nggak kerasa sama sekali nih. Cloud jadi bebas banget, bahkan Cloud tadi menang jalan loh. Iya, nggak connect loh soalnya sekarang. First item. Iya, first item ini udah wajar banget ya. Beberapa kali kita melihat connection antara frontline Alice dan juga magic damage ini, jadi harus bareng sama Hijume sebenarnya damage-nya. By the way, dari Kersalma juga kan mengurangi defense lawan ya. Iya. Ada efek yang membantu senjata Nino. Yap, dan sekarang Nino sendirian di area The Turtle. Apa yang akan terjadi? Yazuke tidak bisa mendekat. Alec berusaha untuk bisa memberikan bantuan dan Nino masih terjebak. Final Slash dikeluarkan. Traction Pulse. Korek arah tunggu dari Widi. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Joe, tapi mereka tidak bisa mendekat. Bahkan sekarang coba lihat apa yang terjadi. Nino-nya benar-benar terjebak sendirian dan dikorek habis-habisan. Selesai kali ini Nino. Lagi dan lagi timing dari Yeskiel membuat Nino gagal untuk pindah. Wah, ini bahaya banget untuk Alter Ego. Early game mereka nggak berjalan dengan mulus soalnya. Yep. Jadi ada Quad Shadow tadi, Phantom Shuriken dikeluarkan dan mereka masih berusaha untuk bisa mencoba mendapatkan 1 poin kill. Tapi apa yang akan terjadi karena sekarang Alec ya malah terjebak sendirian. Bisa Alec bertahan dan flicker. Selamat. Iya, ini kayak dipaksain flicker-flicker aja sih. Nino nggak ada flicker, Alec nggak ada flicker. Jadi mereka nggak bisa ngelakuin setup. Oke, dan invade jungle, Retribution, Joe. Waduh. Berhasil dapat. Oke, gagal tadi diambil sepertinya oleh Yazuke. Wah, ini kerugian makin berlipat ganda ya untuk Alter Ego. Sementara TLID mereka sedang unggul 3.800 gold lead. Glowing One dari Yeskiel. Ini akan ngebuat damage dari Nino akan sangat-sangat kurang sekali. Efek spell frame yang bisa dia hisap nantinya. Dan untuk sekarang dengan ada Radiant Armor, dia juga menutup damage dari Hijume. Yap. Karena sekarang Aran terjebak, apa yang akan terjadi? Ada sebab pergerakan lagi tapi Aran! Final Slash Jet Connect dan merubah keadaan. Walaupun sekarang Aran pun berhasil langsung ditumbangkan, tapi sekarang Hijume masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Alec yang sedikit lebih tersisa. Alec masih berhasil untuk menyelamatkan diri, sementara Nino masih berjuang kembali dengan 3 orang yang berhasil untuk memberikan damage dan juga meraih karena Nino lagi dan lagi. Nino bisa kemenangan dan Nino selamat. Masih bisa selamat flicker di waktu yang sangat-sangat tepat. Tapi ya secara garis besar, Alter Ego mereka komit 5 orang loh, Be. Iya, ya mereka komit banget untuk nge-shutdown Aran juga. Ya, anyway, emang mereka butuh point kill soalnya. Tapi pertukarannya nggak yang begitu bagus. Karena Hijume yang tumbang tadi. Jadi ya, dan poin killnya juga ke Aran kan. Jadi kayak dia nggak mengurangi power Kabuki, nggak mengurangi power dari mungkin shutdown dari Joe-nya. Dan di bagian top lane Kabukinya semakin bebas untuk farming. 3 assist untuk Cloud. Dia bisa join team fight sekarang. Yep. Sementara itu, Turtle yang ketiga, apa yang akan terjadi? Traction Pulse, connect karena tubuh Dewi di Hijume. Fritz sejauh ini, tapi coba lihat Nino benar-benar menjadi orang terdepan dan Nino tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage sepatu dalam tubuhnya. Widi down, sementara sekarang Aran langsung dibantingkan dari belakang. Perfect Turtle untuk Joe. 4 melawan 3. Akankah mereka Alter Ego berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill karena sekarang Hijume masih free di bagian belakang, tapi coba lihat pergerakan dari Alec. Tidak bisa menerima dan menahan damage terlalu banyak. Belum ada korban lagi. Tapi ya terlihat dengan sangat-sangat jelas setup Turtle yang begitu indah dari Alter Ego. Iya, ya, dan bahkan hampir ada pencurian dari Yazuke loh. Dan satu sosok yang belum tumbang dan farming dari tadi, Arvi Yazuke. Ini harus dikhawatirkan juga sama TLID. Arvi? Yap. Mata Rob Guardian terlihat. Sementara apa yang akan terjadi oleh Arvi? Dengan Vengeance yang diaktifkan, bisa Arvi bertahan? Tidak bisa. Tapi cuma green space aja menurut gue sih. Bawahnya dapat, atasnya juga udah di-clear, hampir dapetin turret juga. Kalau tadi atasnya hancur kayaknya untung Alter Ego deh. Udah pasti ya dapetin 2 turret. Dan mengimbangi juga tempo permainan. Karena Yazuke belum tumbang sama sekali. Sekarang kalau kita lihat dari setup team fight-nya ya, Widi ini bakal nge-follow Joe. Udah mulai connect nih mereka. Atau kalau nggak bisa juga sih, kalau Widinya jadi nge-backup EHS gitu kan. Siapapun yang ditabrak, mainnya front to back jadinya. Sementara ngelihat dari kondisi gold, kondisi ekonomi ini nggak baik sama sekali untuk Alter Ego. Ya, 4.500 gold, tapi Alter Ego masih bisa mengimbangi tim fight. Terbukti tadi ya, 4 lawan 3. TLID kehilangan 2 membernya. Karena targetingnya kayaknya beda deh. Dan Kabuki maunya ngejar Hayabusa, tapi yang lainnya di belakang Alter Ego jadi bebas. Mungkin ini ya, tadi kita bahas masih Be, kayak yang lu bilang juga. Unggul gold, tapi Liquid nggak bisa seperti tajam. Itu dia kan, Ini masih bisa farming, game masih menang bisa loh. gerak. Ini game menang, Iya. tapi kayak lagi kalah. Lihat atasnya masih free farming. Minionnya rapi. Iya. Next objektifnya masih belum kelihatan. Kayak trappingnya lebih gak makan waktunya lumayan lama sih.
Belum ada gerakan yang begitu efektif dari TLID. Bahkan Alter Ego yang menciptakan space di bagian top lane sekarang. Bolt jadi mulai ngejar perlahan. Ya, terutama buat Yasuke ya, untuk mengejar Karajo juga nih. Karena levelnya sama loh. Anyway, mereka bisa battle Retribution nanti. Iya, dengan Shadow Kill juga Infernable, dia akan lebih aman. Tapi Trinity, Kabuki cukup cepat nih. Karena free farming juga. Sepulnya nggak konek karena siapapun lah itu. Dan sekarang mungkin 5 player dari masing-masing tim sudah berada di dalam area dari Lord. Joe sudah mulai menarik lagi Radiant Armor dari dalam tubuh dari Widih. Ini dia, nomor-nomor sekarang keras banget. Kenapa? Karena goldnya ada. Itemnya jadi, tapi terangkat Harvey. Vision kebuka oleh Nino. Yap, dan Nino tetap menjadi orang terdepan. Bisakah Nino akan membuat sebuah momen? Tapi baru pada saja Napano Guardian langsung dibawa begitu saja. Coba lihat pergerakan dari Nino. Tapi Ijume pada berbeda. Ijume kembali menjadi korban dan Joe berhasil diamankan oleh Yasuke. Lordnya masih bebas, tanpa sosok pemegang Retribution seperti gak kendor. Oke. Aran cukup berani. Ada Tsunami Slam langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Final Slash yang begitu baik. Yasuke malah menjadi korban. Bahkan Tsunami Slam gak bisa stopin Aran. Masih terlalu bebas. Lord di tangan Liquid. Dan point kill juga di tangan mereka. Wah, ini benar-benar keuntungan yang berlipat ganda buat tim Liquid ID. Big win untuk mereka karena Alter Ego tidak berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Atau bahkan setidaknya men-shutdown Aran. Jungle mulai dikuasai, laning mulai ditutup. Dan Alter Ego hanya bisa melakukan defense sekarang. Berharap Hijume bisa melakukan dealing damage yang cukup karena mereka nggak punya damage dealer lagi. Iya. Sekarang defensif. Tapi kalau high ground defense-nya ngarepin Kimi dong susah sebenarnya. Tapi perfect. Ada by GoPay sepanjang MPLI di season 16. Combo kalian Cici di map Rokomo memiliki win rate 75%. Wow. Dari total 4 kali pick ya banyak sebenarnya. Kalian Cici, Kalian Cici, udah bukan Cici dan juga Gatot Kaca ya anyway. tapi sebenarnya kalian Cici kalau lihat dari sinerginya ya kurang nyambung ya juga DPS sama Burst. Nggak yang tipe burst banget. Dia nggak bisa yang langsung instant kill. Dan itu yang mungkin membuat Alter Ego nggak bisa melakukan takedown terhadap TLID, even untuk front line. Yap. Dan barusan Widih sudah memiliki Winter Crown. Widih akan semakin barbar lagi. Karena sekarang coba lihat pergerakan dan juga Blasik Joint bahkan tadi terlihat di dalam area tersebut apa yang terjadi. Dengan satu orang lagi Hijume kembali jadi korban tapi Yeskel Widihnya down. Bahkan sekarang Joe masih berhasil selamat dan apa yang terjadi dengan darat. Terjebak. Terlalu memaksa tim Liquid ID. Mereka coba paksa masuk sehingga tadi banyak sekali yang benar-benar out of range. Benar-benar terlalu depan, Be. Terlalu greedy seperti dari TLID. Mereka emang udah unggul banget. Cuma kalau misalkan sedalam itu ketika masih ada pasif dari base turret, ini nggak bijak deh. Dan sekarang mulai mengejar loh, lihat goldnya. Yasuke udah punya War Axe dan juga udah punya Malefic Roar. Next dia bisa bikin Endless Barrel. Atau bahkan item-item lainnya yang nanti akan memberikan dampak yang sangat-sangat mengerikan bagi backline dari TLID. Iya, ancamannya tuh di Kabuki dan di Yehas sekarang. Tapi Nino juga udah lumayan jadi ancaman ini loh. Tadi kelihatan di bagian depan dia benar-benar bisa nahan banyak damage. Apalagi kita tahu power dari tank jungle. Semakin late game akan semakin berkurang. Ya, Yeskel juga build-nya Blood Wings, dia punya Ares build. Oh, Fusion. Oke, Joe sendirian, Apatro Guardian ada sebuah backupan langsung hadir. Tapi Alec mencoba untuk bisa menyelamatkan diri ini. Tapi lumayan. Dia ngebuang flicker kan dari Alex. Ini informasi yang bagus di Lord selanjutnya. Dan Liquid harus sadar nih. Sekarang Alter Ego dia akan tetap bandel untuk ngebuka vision. Mereka punya Nino. Dan Iya. Nino ini nggak bisa di-burst. Ini tebel banget soalnya kan. Even mungkin bakal kena Trinity sekalipun ya nggak ada masalah. Dia ada Oracle, dia bisa heal up. Dia bisa kiting juga, dia punya flicker. Ya, mungkin bisa tumbang. Tapi butuh waktu yang lama banget. Ya, dan harus ada Yeskel di sampingnya ya, yang butuh glowing juga kan. That's it. Anti-Regennya perlu banget. Brute Force. Ya, ada dia kan Ares build tadi soalnya buildnya. Utility ya. Utility. Jadi dia bakal tebel banget dan gak bisa di-burst juga sama Kimi atau makan Hayabusa. Final Slash masuk ke sekarang ke dalam tubuh. Nggak bergerak. Dari Nino tidak gerak sama sekali. Gak bisa bergerak di kroyok 5. Bahkan waktu yang diberikan pun gak cukup. Sekarang ada sinyal untuk melepas Lord dari Alter Ego. Masalahnya tadi kejauhan gak sih? Backupnya juga gak ada dari Alter Ego. Ini mau maju di saat Arvin-nya masih di top lane. Sementara di area jungle lainnya juga gak bakal bisa mendekati Nino. Nah, itu nggak masih berani kalau sana defensif. Karena kita sudah berbeda. Ini bonyok juga nih. Banyak ya. Wah, Kabuki udah jadi malah panas. Oh. What a reflex Hijume. Wow, kaget kita. Dia yang panas led, kita yang kaget.
Gak expect soalnya kan. Soalnya Widhi habis dalam keadaan yang low HP tadi. Itu dia. Setengah darah hilang gitu saja. Dan akhirnya dia kembali lagi untuk teamfight dengan Revitalize. 2 flicker dadakan. Oke. Itu namanya reflect MPL. Buset. Reflect FPL. Ya, kalau di rank nggak bisa. Kena tadi kalau di Kena rank. tadi bang. Tapi untuk defensif nih balik lagi. Trilane push lumayan rapi tapi bawahnya terkontrol. Dan let's see top lane untuk tim The United. Ini ada Lord akan masuk. Area defensif di bagian atas dari Alter Ego akan terbuka sesaat lagi. Bisakah mereka untuk mempertahankan satu base utamanya? Karena di bagian tengah pun serangan Oh, Yasuke. akan hadir dari Yasuke. Mendadak, traction pulse, dikolakkan oleh bar tersebut. Tempat berbeda Yasuke, bisakah dia bertahan sendirian? Tidak bisa, Yasuke-nya down. Hanya ada 4 player kini dari Alter Ego. Yasuke ditukar dengan Widhi. Yap. Sangat-sangat tidak baik. Dan lagi-lagi ada lagi momen initiate di kondisi defense. Nah ini dia, makanya skill juga dalam ancaman soalnya kan tadi. Dan langsung di cover dengan cepat, tapi dia punya brute force. Yap. Ada satu belanja duet tadi sepertinya bahkan dengan satu winter crown yang memang sudah dikeluarkan dan Arvinnya malah langsung menggila dan sangat cepat. Walaupun baru saja ada satu tsunami slam tapi sepertinya Aran pun masih bisa bertahan dan sekarang. Coba lihat pergerakan Dino. Tidak bisa pergi kemana-mana Dino dikeroyok habis-habisan dan Arannya pun masih bisa untuk menyelamatkan diri. Alec down, triple kill berhasil didapatkan oleh Yesgiel. Apa yang akan terjadi? Karena menyisakan 2 player saja dari Alter Ego. Oh Yasuke masih spawn sekarang. 2 melawan 5 kayaknya tetap akan dipaksa Liquid. Mereka gak mau mundur. Yap, Yesgiel bahkan dia diam di tempat dia berdiri. Mereka semuanya maju, mereka mendapatkan, mereka sangat-sangat ingin mendapatkan game yang pertama.